Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita belajar tentang perkalian pecahan desimal. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu kita akan mengenal pecahan desimal. Di sini akan diulas sedikit tentang pecahan desimal. Karena materi pecahan desimal ini pernah kalian pelajari pada saat kalian kelas 4. Setelah kalian mengingat kembali tentang pecahan desimal, barulah kita akan menghitung perkalian desimal. Ada dua cara yang akan diajarkan untuk menghitung perkalian desimal. Cara yang pertama adalah perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Dan cara yang kedua, perkalian desimal dengan cara perkalian biasa. Selain itu, akan diajarkan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait dengan perkalian desimal. Nah, setelah kalian memahami tentang perkalian desimal, di sini disediakan juga ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang perkalian desimal. Kita langsung saja mengingat kembali apa itu pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Berikut adalah contoh bentuk pecahan desimal. Yang pertama, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Bentuk pecahan dari 3/1000 adalah 0,003. Dan seterusnya. Masih banyak lagi bentuk pecahan desimal yang lainnya. Yang perlu diingat di sini adalah jumlah angka yang ada di sebelah kanan koma itu akan sama dengan jumlah angka 0 yang ada pada penyebutnya. 10 itu nolnya 1. Sehingga bentuk pecahan desimalnya pun memiliki satu angka di belakang koma, yaitu 0,3. Apabila kalian belum paham, kalian bisa melihat pada materi sebelumnya. Nah, hanya itu saja yang akan dibahas pada mengenal pecahan desimal ini. Karena lengkapnya ada pada materi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi inti kita, yaitu tentang perkalian desimal. Apabila kalian ingin menyelesaikan perkalian desimal, kalian dapat menggunakan salah satu dari dua cara yang akan diajarkan di bawah ini. Yang pertama, perkalian desimal dengan cara menjadikan bentuk pecahan desimal itu menjadi bentuk pecahan. Cara yang kedua, perkalian desimal dengan cara perkalian biasa. Kita langsung coba perkalian desimal dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu perkalian desimal dengan cara mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan. Langkah-langkah untuk cara yang pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rubahlah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian, kalikan pecahan biasa dengan pecahan biasa tersebut. Dengan menggunakan cara ini, pastikan kalian sudah paham bagaimana cara menghitung perkalian biasa dengan perkalian biasa. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 0,5 dikali dengan 0,25. Untuk penyelesaiannya, kita rubah dulu 0,5 dan 0,25 menjadi bentuk pecahan biasa. 0,5 apabila dirubah menjadi bentuk pecahan biasa, kita lihat di sebelah kanan koma itu ada berapa angka? 0,5. Hanya ada angka 5 saja.
berarti hanya satu angka di belakang koma. Sehingga penyebutnya itu akan berubah menjadi 10. Didapatkan hasil 0,5 sama dengan 5/10. Kenapa per 10? Karena hanya satu angka di belakang koma. Selanjutnya 0,25. Lihat 0,25. Di sebelah kanan koma itu ada dua angka. Jadi 0,25 apabila dirubah menjadi bentuk pecahan biasa itu menjadi 25/100. Angka 25-nya sebagai pembilang, dua angka di belakang koma itu menjadikan penyebutnya 100. Ya, lihat 25, dua angka itu ya, 2 dan 5. Sehingga penyebutnya berubah menjadi 100. Setelah kita mengetahui bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal tersebut, barulah kita dapat menghitung perkaliannya. 0,5 dikali 0,25 itu sama dengan 5/10 dikali 25/100. Ingat perkalian pecahan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 25/100 dikali 10. Maka didapatkan hasilnya 5 dikali 25 sama dengan 125. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Ketika kita sudah mendapatkan hasil perkalian pecahannya, maka bentuk pecahan ini harus kita rubah lagi menjadi bentuk pecahan desimal. Bagaimana cara merubahnya? Nah, kita lihat penyebutnya di sana adalah 1000. 1000 itu berarti memiliki 3 angka 0. Sehingga jumlah angka yang berada di belakang koma itu harus di 3 angka juga, menjadi 0,125. Di sebelah tanda koma ada 3 angka. Di sebelah tanda koma ada 3 angka, yaitu 1, 2, 5. Karena penyebutnya 1000. 1000 itu nolnya ada 3. Sehingga jawabannya pun ada 3 angka di belakang koma atau 3 angka di sebelah kanan koma. Sampai sini jelas ya? Nah, ini adalah hasil akhir dari perkalian 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,125. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita coba mengerjakan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah 1,4 dikali dengan 1,02. Kita rubah dulu. 1,4 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 14/10. 14, lihat angkanya ada angka 1 dan 4. Kita tuliskan sebagai pembilang. 14/10 dari mana? Di sebelah kanan koma itu hanya ada 1 angka saja, sehingga penyebutnya menjadi 10. 1,02 kita rubah menjadi pecahan biasa. 102-nya kita tulis sebagai pembilang, penyebutnya 100. Kenapa 100? Karena di sebelah kanan koma ada 2 angka 0 dan 2. Ada 2 angka, jadi penyebutnya juga ada 2 angka 0. Jadi per 100. Setelah kita mengetahui bentuk pecahan biasanya, barulah kita bisa mengalihkannya. 1,4 dikali 1,02 sama dengan 14/10 dikali 102/100. Ya, 1,4-nya berubah menjadi 14/10, 1,02-nya berubah menjadi 102/100. Selanjutnya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 14 dikali 102/10 dikali 100. Sehingga didapatkan hasil 14 dikali 102 itu 1428/1000. Setelah kita mendapatkan hasil perkaliannya, kita harus rubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Kita lihat penyebutnya itu 1000. 1000 itu berarti nolnya ada 3.
Sehingga bentuk pecahan desimal dari 1428 per 1000 itu pasti memiliki 3 angka di belakang koma. 1428. 1428-nya ditulis kembali. Kita tambahkan tanda koma dengan menghitung 3 angka di belakang koma. 4, 2, dan 8. 3 angka. 3 angka itu didapatkan dari penyebut yang 1000 ini. Jelas ya? Nah, kita coba contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini yaitu 3,6 dikali dengan 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya untuk menyelesaikan perkalian ini, untuk potretan mengubah menjadi pecahan biasanya tidak perlu kalian tuliskan apabila kalian sudah paham. Sehingga kalian bisa dapat menuliskan 3,6 langsung kita rubah menjadi 36 per 10. Kenapa per 10? Alasannya yang tadi ya, karena di belakang komanya cuma ada 1 angka, maka 6 saja. Jadi pernya per 10. Sedangkan 8 kita rubah menjadi 8 per 1. Apabila tidak ada koma berarti per 1. Setelah menjadi pecahan biasa, barulah kita kalikan. 36 dikali 8 dan 10 dikali 1. 36 dikali 8 itu hasilnya 288 per 10 kali 1 yaitu 10. 288 per 10 kita rubah menjadi pecahan desimal. Kita rubah menjadi pecahan desimal. Lihat, per 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. 288-nya kita tulis ulang. Kita tambahkan tanda koma di sebelah angka 8 ya. Hanya 1 angka saja yang ada di belakang koma karena per 10. Jadi 28,8. Oke. Sampai di sini jelas ya. Kita coba contoh yang keempat. Lihat, contoh yang keempat ini 20 dikali 0,125. Penyelesaiannya 20 dikali 0,125 sama dengan 20-nya tidak ada koma, berarti bisa ditulis 20 per 1 dikali 125 atau 125 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di sebelah kanannya ada 3 angka, angka 1, 2, dan 5. Ada 3 angka, jadi per 1000. Barulah kita kalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 20 dikali 125 per 1 dikali 1000 sama dengan 2500 per 1000. Lihat, per 1000. Per 1000 itu berarti ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung 2500-nya 3 angka di belakang koma, yaitu 2,5. Lihat, harusnya kan 2,500, tapi 00 yang ada di akhir setelah tanda koma itu tidak berarti ya, jadi bisa dihilangkan saja. Jadi bukan 2,500 tapi 2,500. 00-nya dihilangkan saja, jadi hasil akhirnya 2,5. Ingat ya, 2500 per 1000. 1000 itu nolnya 3, jadi kita ambil 3 angka di belakang koma. Jadi 2,500. 2,500. 00 di belakang koma itu tidak perlu ditulis, sehingga kita dapat menuliskan jawaban 2,5 saja. Itu untuk perkalian pecahan desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Semoga kalian paham untuk cara yang pertama ini. Karena cara yang pertama ini bisa dibilang lebih mudah mengerjakannya. Oke, sampai di sini. Semoga kalian paham. Apabila belum paham, silahkan diulangi lagi sampai kalian paham. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu perkalian desimal dengan perkalian biasa. Perkalian biasa itu perkalian yang seperti apa sih? Perkalian desimal itu dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun yang bersusun ke bawah itu loh. Kita lihat contohnya ya. 0,5 dikali 0,25 sama dengan kita gunakan perkalian biasa, yaitu perkalian susun. 0,25 dikali 0,5.
Lihat, biasakan yang ditulis di atas itu angka yang banyak jumlah angkanya. 0,25 kan 3 angka ya, 0,5 itu kan 2 angka. Kita tuliskan 0,25 nya yang di atas. Baru kita kalikan dengan cara perkalian susun. Sama seperti perkalian yang biasanya. Dimulai dari 5 dulu. 5 dikali 5, 25. 5 di bawah, 20-nya simpan di atas 2. 5 kali 5, 25. 5 di bawah, 2-nya di atas. 5 kali 2, 10. 10 ditambah 2, 12. 2 nyimpen 1. 5 dikali 0, 0. 0 ditambah 1, 1. Jadi 1, 2, 5. Kemudian 0. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 2, 0. 0 dikali 0, 0. Setelah dikalikan semuanya, barulah kita jumlahkan. 5-nya turun, 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 0, 1. 0-nya turun. Didapatkan hasil 0125. Nah, untuk menentukan tanda koma itu bisa ditentukan setelah kita mendapatkan hasilnya. Oke, kita hitung. 0,25 itu ada 2 angka di belakang koma ya. Angka 25 tuh 2 angka di belakang koma. Sedangkan 0,5 itu hanya 1 angka di belakang koma, angka 5 saja. Jadi hasil akhirnya itu kita jumlahkan 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka hasil akhirnya akan ada 3 angka di belakang koma ya. 2 angka ditambah 1 angka itu kan 3. Nah, maka hasil akhirnya itu harus 3 angka di belakang koma. Jadi 0,12. Jadi 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,125. Sudah jelas ya? Kita coba contoh yang lainnya. 0,15 dikali dengan 2,1. 0,15 dikali 2,1. Kita hitung. 1 dikali 5, 5. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 2 dikali 5, 10. 0-nya di bawah, 1-nya di atas. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah simpanannya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 2 dikali 0, 0. Kita tambahkan. 5-nya turun, 1 tambah 0, 1. 0 tambah 3, 3. 0-nya turun. Kita lihat. 0,15, 0,15. 0,15 ini ada 2 angka di belakang koma. Ada angka 1 dan 5. 2 angka di belakang koma. Sedangkan 2,1 itu ada 1 angka di belakang koma. Sehingga hasil akhirnya ada berapa komanya? Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 tambah 1 ada 3. Betul. Ada 3 angka di belakang koma. Gampang ya. Ini sama seperti perkalian biasa. Cuma bedanya ditambahkan koma. Cara menentukan komanya, hitung jumlah angka yang ada di belakang komanya. 1, 5, dan 1 itu ada 3. Oke. Contoh yang kedua jelas ya. Jadi 0,15 dikali 2,1 itu sama dengan 0,315. Mudah bukan? Itu kalau itu kalian harus bisa perkalian bersusun ke bawah ya. Baru kalian bisa. Nah, selanjutnya setelah kalian bisa menghitung perkalian desimal, sekarang kita akan menyelesaikan masalah terkait dengan perkalian desimal. Ini kalian boleh menggunakan salah satu dari 2 cara yang tadi sudah diajarkan ya. Menyelesaikan masalah terkait pecahan desimal. Contohnya, Senja adalah seorang nelayan yang kerjaannya setiap hari pergi mencari ikan. Rata-rata Senja dapat menangkap ikan sebanyak 10,5 kg setiap harinya. Berapa kilogram hasil tangkapan Senja selama 8 hari? Seperti biasa, untuk mengerjakan soal cerita itu kita harus paham isinya. Lalu kita tentukan apa yang diketahui, ditanyakan baru jawab. Diketahui Senja dalam waktu 1 hari itu bisa menangkap 10,5 kg. 1 harinya itu 10,5 kg ya rata-ratanya. Ditanyakannya berapa kilogram hasil tangkapan selama 8 hari.
Seharinya 10,5, 2 hari berarti 10,5 tambah 10,5 tambah 10,5 lagi tambah 10,5 lagi sampai 8 hari. Jadi untuk kalimat matematikanya kita dapat tuliskan 10,5 dikali 8 hari. 10,5 dikali 8. Caranya adalah, ini saya menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. 10,5 itu sama dengan 105 per 10 dikali 8 per 1. 105 dikali 8 per 10 dikali 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 105 dikali 8 itu adalah 840. 10 dikali 1 adalah 10. Jadi 840 per 10. 840 per 10 kita rubah menjadi pecahan desimal. Itu lihat 10 itu nolnya ada 1. Berarti komanya hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi 84 ya. Harusnya kan 84,0 ya, 84,0, tapi 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis. 0 di belakang koma tapi harus di akhir ya, itu tidak perlu ditulis. Jadi cukup ditulis 84 saja. Jangan lupa bikin kesimpulannya. Jadi hasil tangkapan singa selama 8 hari adalah sebanyak 84 kg. Untuk menjawab soal cerita harus seperti ini ya, diketahui, ditanyakan, jawab, dan kesimpulan. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Arjuna memiliki sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 12,25 meter dan lebarnya 8,25 meter. Berapakah luas kolam renang tersebut? Oh, ini ditanyakan adalah luas kolamnya ya. Kita harus pahami soalnya, baru kita tuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui panjangnya adalah 12,25 meter, 12,25 meter, lebarnya 8,25 meter. Ditanyakan berapa luas kolam renang. Jawab. Ayo, masih ingat nggak rumus luas persegi panjang itu apa? Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Oke. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka panjangnya 12,25 dikali lebarnya 8,25. 12,25 dikali 8,25. Ini pun menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan cara pecahan biasa. Kita tuliskan 12,25 berubah menjadi 1225 per 100 dikali 825. Maaf, itu harusnya 825 ya, tidak ada komanya. 825 per 100. Kita kalikan 1225 dikali 825 per 100 dikali 100. 1225 dikali 825 per 100 dikali 100. Mendapatkan hasilnya 1225 dikali 825 itu adalah 1.10.626 per 100.000. Kita rubah menjadi bentuk desimal. 10.000 itu nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, sehingga ada 4 angka di belakang koma. 10.000 itu nolnya ada 4, sehingga pecahan desimalnya ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4 ya. Pembilangnya ditulis lagi tuh 1, 0, 1, 0, 6, 2, 5, 26. Itu harusnya 10, 10, 6, 25 ya. Kita tulis lagi jadi 101,0625. Ini contoh yang kedua. Jadi luas kolam renang tersebut adalah 101,0625 meter persegi. Nah, itu adalah dua contoh soal yang mungkin akan kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian ingin menemukan luas persegi panjang, menghitung rata-rata pendapatan berapa hari ya. Ada banyak sekali contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan desimal.
Nah, setelah kalian paham tentang menyelesaikan masalah sehari-hari, ini ada beberapa contoh soal yang dapat kalian kerjakan. Silahkan kalian hitung dengan cara apapun yang menurut kalian paling mudah. Yang pertama 4,7 dikali 5,8, yang kedua 9,5 dikali 0,34, dan terakhir yang ketiga dan keempat ini adalah soal cerita. Untuk soal cerita ini kalian harus menuliskan diketahui, ditanyakan, jawab, lalu buat kesimpulannya. Oke. Silahkan dihitung, boleh minta bantuan orang tua apabila kalian belum paham. Jelas ya? Silahkan kerjakan menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kalian boleh tanyakan, boleh memberikan komentar di bawah. Oke. Penjelasan materi tentang perkalian pecahan desimalnya sudah selesai. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga belajar tentang perkalian pecahan desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.